PKPA DPD KI Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar? Bisa didengar? Bisa? Bisa, Pak. Ada kursi. Bisa, Pak. Baik, pertama-tama Kursi. Tadi sesuai dengan rundown, saya kan harusnya pada pukul 4 sore ya, tapi karena sesuatu hal, karena ada iklim yang harus memerlukan pertemuan di Rutan Salemba, hingga akhirnya kita bergeser. Jadi mohon maaf atas waktu yang kita terpisah. Nah, kemudian saudara-saudara semua, materi yang saya di sini adalah topiknya peran dan fungsi organisasi advokat. Itu pertama. Yang kedua masalah kode etik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan peran dan fungsi organisasi advokat. Saudara tentu tadi sudah memulai, atau pada saat saya tidak ada mungkin sudah ada yang mulai menentukan jamnya ya. Tapi kalaupun belum ya, yang penting selama saudara mengikuti PKPA yang mana pada hari terakhir nanti akan ada ujian. Nah, saya perlu menyampaikan supaya kita memahami bahwa jika dibandingkan sebelum adanya undang-undang tahun 2003 dibandingkan dengan sebelumnya, sebelum ada undang-undang, supaya kita bisa memahami, saudara bisa memperbandingkan. Begitu juga bagaimana kita mendalami, menghayati profesi advokat ini. Jadi zaman dahulu itu, sebelum ada undang-undang advokat, bahwa seseorang untuk mendapatkan profesi advokat itu melalui dua cara. Pertama, dia melalui ujian di setiap pengadilan tinggi. Setiap pengadilan tinggi ada namanya ujian. Kemudian kalau setelah lulus dari ujian itu nanti mereka diberi setelah sumpah, setelah sumpah oleh pengadilan tinggi, oleh hakim pengadilan tinggi, mereka disebut dalam kartunya itu pengacara praktek. Nah, pengacara praktek itu dia berlaku wilayah hukum tempat dia berpraktek adalah di pengadilan tinggi tempat dia terdaftar, tempat dia lulus. Misalnya kita di Jakarta, waktu zaman dulu itu ujian, setelah ujian dapat disumpah, kemudian berpraktek. Yang satu lagi ada namanya advokat. Jadi dibedakan. Kalau sekarang kan semuanya advokat, sesuai dengan advokat. Dulu namanya ada satu lagi izin dari atau yang dikeluarkan advokat oleh Menteri Kehakiman. Zaman masih ada Menteri Kehakiman. Kalau sekarang kan Menteri Hukum dan HAM. Tetapi syaratnya seorang advokat zaman itu sangat, kalau dibandingkan dengan sekarang, sangat untuk jam terbangnya. Dia seseorang kalau mendapatkan sumpah advokat zaman itu ditandatangani oleh Sekjen, setelah disumpah oleh pengadilan tinggi atas nama Menteri Kehakiman, itu mempunyai jam terbang. Ada yang zaman saya itu tahun 80-an itu, 84 itu pertama yang adalah jam terbang 10 pidana. 10 perkara pidana itu dibuktikan dengan surat kuasa yang didaftar di pengadilan. Jadi tidak hanya pernyataan bahwa kita sudah magang misalnya kan. Kalau sekarang itulah akan saya bandingkan perbedaannya. Ada keringannya sekarang, tetapi untuk kualitas, untuk bagaimana seseorang itu harus dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau dahulu dipaksa orang pengalaman dan terbang dibuktikan dengan surat kuasa 10 perkara pidana, nggak bisa kalau tidak diaktif di LBH
tidak aktif di pos bakun untuk mendapatkan perkara pidana 10 itu bisa setahun atau 2 tahun belum tentu yang dapat segitu. Ditambah lagi 5 perkara perdata, jadi 10 pidana 5 perdata. Kemudian juga turun, kemudian ada beberapa turun, kira-kira untuk pidana diturunin jadi 7, perdata jadi 3. Tapi intinya membuktikan bahwa orang yang mendapatkan advokat sudah mempunyai pengalaman, sudah mempunyai jam terbang di kantor, mungkin ada senior. Kalau sekarang kan tidak. Kalau sekarang dengan undang-undang advokat, sekarang itulah rekrutmen. Zaman dulu sebelum undang-undang advokat itu dilakukan oleh lembaga yudikatif, pengadilan tinggi untuk pengacara praktek, yang dia hanya boleh praktek di pengadilan tinggi bersangkutan. Tapi bukan tidak mungkin juga kalau kita lulus di pengadilan tinggi Jakarta dapat kartu pengacara praktek Jakarta, bukan tidak bisa kita berpraktek misalnya di Bali atau di Bandung. Cuma ada tata cara. Nah, kita harus membuat permohonan kepada pengadilan tinggi di tempat keliling kita di luar daerah hukum kita. Misalnya kita lulus di Jakarta, praktek dapat di Jakarta, di Bandung. Jadi kalau kita mau praktek di Bandung, sebelum sidang kita sudah mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan tinggi setempat, Jawa Barat. Atau kita sidang di mana, misalnya di NTT. Karena pernah kejadian waktu itu tahun 80 berapa ya, 85, ada saya pernah menangani perkara Bandung. Saya dapat pengacara praktek pertama itu di Bandung. Walaupun saya banyak praktek di Jakarta, karena di Jakarta waktu itu udah lama tidak ada ujian SKPT, ujian di pengadilan tinggi. Tetapi yang di Jakarta ini lebih banyak kita magang di kantor senior. Nggak perlu, kalau sekarang kan sidang kan selalu ditanya mana KTA, mana sumpah kan. Kalau dulu tidak ada, yang penting ada kantor senior lawyer yang tidak terdaftar juga di New York itu di setiap pengadilan tinggi ya. Kemudian mungkin didaftarkan juga di dalam pengadilan tinggi tempat kantornya. Itu tidak ada yang hakim bertanya mana KTA, tidak ada seperti itu. Jadi itulah kemudahan zaman dulu. Cuma maksudnya kita tidak langsung mendapatkan license gitu kalau dulu. Jadi kalau ujian pengadilan tinggi itu, tapi itu waktunya nggak setiap saat pengadilan tinggi mengadakan ujian. Nah, kalau sekarang perbedaannya setiap, apalagi dengan banyaknya organisasi advokat, walaupun mungkin menjadi catatan juga bagi saudara-saudara yang mungkin bisa mengetahui, mungkin juga tidak mengetahui. Kalau dibaca undang-undang advokat itu menyatakan organisasi yang dibentuk adalah wadah tunggal. Tapi prakteknya tidak sesuai ya, secara logis tidak ada wadah tunggal itu. Jadi wadah tunggal yang pasca undang-undang advokat itu berdirinya Pradi hanya 2 tahun, 2 atau berapa tahun, lebih 2,5 tahun. Kemudian berdirilah KI ini, Kongres Advokat Indonesia. Penyebabnya waktu itu sedikit gambaran, karena berdirinya Pradi itu dengan hanya deklarasi 8 organisasi advokat yang ada sebelum zaman undang-undang advokat itu, seperti undang-undang seperti IKADIN, AI, IPAI, SPI, HAPI, dan beberapa, pokoknya APSI, 8 organisasi itu mendeklarasikan berdirinya Pradi. Dan kemudian setelah berdiri, memang sebelum itu disepakati bahwa kita akan mengadakan kongres atau munas, karena tuntutan dari undang-undang advokat juga itu bahwa organisasi itu harus merupakan artinya musyawarah advokat atau didirikan oleh para advokat. Pengertiannya tentu didirikan dengan munas atau kongres. Sudah ada, cuma tidak tertulis secara lisan kesepakatan 2 tahun setelah dideklarasikan akan diadakan kongres atau munas. Cuma sayangnya waktu itu, kan sayangnya karena udah terlanjur, mereka udah berbagi-bagi ke
ketua pertama kasih Pak Josibuan, wakil ketua umum kasih dari PAI Pak Indrasan Lubis, kemudian sekjennya saya berbagilah organisasi. Tapi pada saat ditagih setelah 2 tahun, lewat 2 tahun, ditagih kepada pengurus Pradi waktu itu Pak Josibuan untuk supaya melakukan munas, supaya organisasi ini legitimate, tidak hanya deklarasi ketua dan sekjen. Sudah banyak himbauan-himbauan supaya organisasi ini kuat, supaya tidak ada sesuai dengan undang-undang, termasuk para senior-senior tidak mengimbau pada pengurus Pradi. Ternyata pengurus Pradi waktu itu ya, terpecah juga. Jadi terpecah, ada kelompok yang nggak mau, ada kelompok yang mau gitu. Itulah kelompok yang mau. Inilah terakhir yang akhirnya diadakan diskusi-diskusi seminar, di mana kesimpulannya kita harus melakukan kongres atau munas. Munas untuk apa? Sebenarnya untuk memperkuat Pradi zaman itu ya, karena itulah dianggap satu-satunya. Tetapi karena terakhir setelah ada putusan seminar seperti itu yang harus menuntut supaya dilakukan munas advokat atau kongres advokat, ditentang oleh kelompok yang pada saat itu ya misalnya diwakili oleh Pak Ketua Sibuan, ketua umumnya, dan beberapa dari yang lain, misalnya dari AI. Kemudian pecahlah mereka. Jadi ada yang dari PAI, dari HAPI, ada juga IKN pecah. Jadi empat organisasi keluar dari itu dan menyatakan tidak menyetujui dan keluar dari Pradi. Nah, itulah akhirnya, apalagi ada pengumuman dari waktu itu dari Pradi, dari Pak Josibuan, siapa yang ikut kongres advokat yang akan diadakan ini, mereka akan dipecat. Mereka akan, itu kan membuat marah para senior, membuat marah advokat lain. Apakah mereka mengerti nggak? Kita pegawai apa? Itu kan independen, ya kan? Kita sudah disumpah oleh pengadilan tinggi, nggak ada hubungan dengan organisasi gitu kan? Kalau menyangkut pecat, apa yang berpecat? Kalau akhirnya itu yang membuat, kalau saudara mengetahui, kalau saya melihat sekarang, boleh kita perhatikan, kita berkongres atau munas mana ada satu organisasi sampai 3.000 orang. Jadi kongres pada saat setelah undang-undang advokat itu bisa mencapai 3.000 orang. Kenapa? Karena terjadi perbedaan di antara advokat yang nggak mau, ada yang nggak mau kongres, tapi ini ada yang pengen kongres. Akhirnya itulah, sehingga malah di antara 3.000 itu yang hadir ada banyak dukungan, surat-surat yang mendukung harus dilakukan kongres. Boleh dibilang hampir 6.000 dengan surat-surat itu mendukung supaya dilaksanakan kongres. Nah, pada awalnya kita membayangkan itu adalah kongres untuk organisasi ini, organisasi Pradi, karena dia menentang, karena dia memaksa, sehingga akhirnya kita menganggap dia tidak benar, dia belum pernah berkongres, tidak legitimate. Sementara yang melakukan kongres ini akhirnya karena tidak mengakui Pradi, kenapa lagi dia melawan, dia menghalang-halangi, ya Pak boleh buat. Dan berdirilah satu organisasi baru pada saat setelah pasca kongres itu, beberapa alternatif nama. Terakhir senior kita mengguyur, memberikan masukan, bagaimana kalau kita organisasi ini yang baru ini kita sebut Kongres Advokat Indonesia. Nah, memberi contoh ada partai kongres kayak di India, di sini pun ada kongres wanita, macam-macam pernah ada. Akhirnya disepakati. Jadi itulah layarnya akhirnya organisasi kita, organisasi ini Kongres Advokat Indonesia. Kembali kepada perbedaan antara undang-undang sebelum advokat, peran rekrutmen advokat dilakukan oleh lembaga yudikatif, baik pengadilan tinggi, ujian pengacara praktek dengan nama pengacara praktek, sementara advokat menurut jam terbang. Sekian banyak kita menangani perkara, diajukanlah permohonan itu kepada Menteri Kehakiman, nanti sekjen setelah diselidiki
selama memenuhi syarat, kemudian kita diminta sumpah kemudian tinggi. Jadi dua. Kalau zaman dulu seperti itu juga, kalau izin advokat berlaku untuk praktek seluruh Indonesia. Nah, kemudian itulah kelebihan keringanan adanya undang-undang advokat yang baru. Undang-undang advokat yang baru tidak menuntut saudara-saudara untuk menjadi seorang advokat dengan jam terbang yang sedemikian ini, padahal secara profesi memang membutuhkan jam terbang. Untuk itu harus kita kembali lagi kepada kita yang pengen, kepada saudara-saudara, kalau memang menginginkan, karena bagaimanapun profesi advokat itu adalah suatu profesi yang memerlukan jam terbang. Sementara di dalam undang-undang yang baru ini kita hanya misalnya rekrutmen ini, PKPA ini boleh bilang ya ada, kalau kayak Pradi bisa hanya sekali seminggu, bisa akhirnya dia bisa sebulan, tamatnya bisa 2 bulan. Kalau kita bisa kita ambil misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, ujian. Nah, yang paling penting ini yang saya ingatkan, bahwa harus nanti setelah saudara Hayatin usahakan dalam 3 hari ini konsentrasi. Memang kita mau pengen menjadi seorang advokat, konsentrasi, karena di hari ketiga apakah kita akan mengadakan ujian ya. Oleh karena itu saya berharap bahwa ini mudah-mudahan saudara dengan 3 hari ini bisa konsentrasi, kemudian pada saat akhir saudara ujian, saudara kita harapkan ya tentunya supaya saudara bisa berhasil dan lulus sesuai yang saudara harapkan. Dan kita juga berharap, karena buat apa kita membuang waktu, membuang ini, biarlah konsentrasi selama 3 hari ini, ikutin ayatin apa yang ini, terutama hal-hal yang vital gitu ya, yang vital, yang prinsip, seperti kalau di dalam kalau bagi saya adalah seorang advokat ini, selain dari yang utama itu adalah pertama dan merupakan drop dari suatu profesi adalah kode. Kalau masalah profesi, ya memang profesi advokat tentu kita harus punya ilmunya. Kalau advokat yang pokok dari kita misalnya acara pidana, itu awal ya, acara pidana, acara perdata harus dikuasai itu. Kalau kita sebagai seorang advokat, masyarakat udah tahu pokoknya ini ya, masalah saya sampaikan kepada seorang bicara dalam masalah pidana, masalah perdata atau masalah itu berkembang gitu. Jadi usahakan saudara menguasai dari awal ini adalah pembicara pidana dan pembicara pidana. Kalau materi hukumnya, materialnya itu mungkin lebih bisa kita setiap saat kita bisa punya pustaka, bisa internet. Tapi kalau hukum acara, terutama pidana, itu harus usahakan misalnya begini, pada saat saudara sudah mendapat contoh saudara nanti kalau sudah lulus, kemudian saudara sudah diangkat, jadi rekrutmen peran dari organisasi advokat dengan undang-undang baru ini adalah pertama, seperti yang saya jelaskan, ini adalah bagian tahap pertama peran dari organisasi advokat. Rekrutmen, diadakan PKPA, diadakan ujian, setelah lulus saudara ada jam terbang untuk magang. Nah itu keringan juga begitu. Yang penting saudara sudah melewati sebelum disumpah, syarat sumpah itu harus 25 tahun. Nah, kalau saudara sudah melewati umur 25 tahun, tentunya harusnya saudara tamat umur 23 misalnya, kalau baru ya kan 23. Kalau belum sampai setelah, walaupun dia sudah magang, tapi kalau belum umur 25 tetap juga belum bisa sumpah. Tetapi keringanan saudara sekarang, walaupun sudah tamat lama, sekarang saudara baru mungkin sudah ada juga teman-teman yang sudah praktik atau magang di tempat lain. Nah, kemudian saudara sekarang kita bisa keluarkan, dan itu tidak dihalangi oleh pengadilan tinggi. Contohnya misalnya saudara padahal baru ikut PKPA,
lalu ikut ujian lulus, kemudian ada program pengangkatan dari organisasi gitu ya. Kemudian pada saat mau disumpah itu kita kepada teman-teman yang magang, pada dia minta kepada senior untuk magang itu kita tidak memang harus disebut di situ minimal magang kan 2 tahun, tapi bisa kita bantu mengeluarkan dalam faktanya kan tidak seperti lain. Kalau zaman dulu harus dibuktikan melalui kita surat kuasa pengadilan, ada cap itu membuktikan. Kalau sekarang kan tidak, kita diberi kebebasan memberikan keterangan bahwa seseorang sudah magang. Nah itu akhirnya apa? Kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Pribadi masing-masing apa? Walaupun kita tidak sampai magang 2 tahun, tapi kita harus aktif mempelajari, apakah melalui internet, apa melalui grup-grup, misalnya kelompok kita ada berapa nih, 13. Nah, jadi kita saling sharing, dan kemudian juga itu bisa dibantu oleh apakah DPC, apakah DPD-nya. DPD-nya kemudian memberikan guidance atau memberikan diskusi misalnya dalam bulanan. Saudara bisa menghimbau supaya bagaimana kami melanjutkan, misalnya kalau sudah dapat tempat magang ya syukur, tapi kalau misalnya ada yang enggak ya melalui DPD, mohon bantuan DPD misalnya supaya kalau saudara sudah memegang surat pengangkatan dan sumpah sudah memenuhi syarat, ya tentunya ini kan memerlukan jam terbang. Kalau saudara mendapatkan cash pun tentunya kan harus diingat ini tidak sederhana. Contoh hal yang sederhana aja, yang kecil aja, masalah surat kuasa. Surat kuasa dalam misalnya menangani perdata. Kalau kita membuat surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, nanti masuk pengadilan dieksepsi oleh lawan, itu bisa kita bayangkan kalau kita gugur atau kalah hanya gara-gara kesalahan surat kuasa, bayangkan kecewanya clean sama kita. Bisa jadi mereka tidak akan melanjutkan kalau toh misalnya banding atau kasasi. Jadi memerlukan jam terbang itu tidak seperti dulu. Artinya ini keaktifan kita masing-masing. Latihan, nggak perlu latihan juga membuat surat kuasa itu. Ini kan salah satu bahan ujian juga. Misalnya surat kuasa, sama surat dakwaan itu kan bisa kita latih. Jadi ini bahan yang saya perlu karena waktu kita tidak terlalu banyak, tapi mengingatkan kepada saudara keaktifan, kembalikan kepada keaktifan kita masing-masing. Kalau kita pengen benar-benar ini menjadi suatu profesi kita, sekalipun tidak mungkin kita ada masih pegawai di tempat lain atau perusahaan lain di perusahaan, ya tapi tetap kita memerlukan latihan-latihan hal-hal yang vital profesi. Jadi bagaimanapun advokat itu merupakan suatu profesi sekarang ini malah disebut sebagai profesi penegak hukum. Walaupun banyak sekarang, walaupun kita dinamakan profesi penegak hukum, tapi tidak jarang juga kalau kita tidak menguasai kode etik, tidak menguasai hukumnya, kadang-kadang bisa terserempak, ini banyak yang dikriminalisasi. Karena apa? Ada 2 kemungkinan. Pertama, karena kita kurang personal, kurang memahami, akhirnya kita tabrak hanya menganggap kita penegak hukum, kita pengacara, dan kita tidak mengayak. Ada hal-hal yang salah yang kita tidak sadari, ada yang salah juga. Jadi yang dianggap bahwa kita imunitas kita tuh sepanjang kita juga benar, sepanjang kita menjalankan aturan dengan itikat baik. Jadi kalau ada sesuatu hal kita mungkin terbawa dengan pengaruh klien, yang mana klien ini kita harus hati-hati, dia udah punya pengalaman apakah penipuan, dia pengalaman, kita kadang-kadang nggak sadar terbawa, kemudian ikut yang kita tidak sadari, itu makanya kita perlu hati-hati. Nah itulah merupakan yang saya bilang tadi, memerlukan personal, memerlukan kualitas, memerlukan jam terbang. Jadi jangan kalau kita suatu saat sedangkan harapan kita
berapa orang saudara yang peserta KPA, saya berharap supaya semua lulus, semua misalnya diangkat, kemudian pada sudah memenuhi syarat mendapat kita pengurusan sumpah ini. Tapi jangan berhenti dengan memegang sumpah bukan dengan memegang KTA. Jadi memerlukan jam terbang yang cukup, latihan dan ya diskusi-diskusi kelompok. Supaya apa? Supaya betul-betul kita profesi ini betul-betul kita hayati, kita kuasai. Setelah kita kuasai, tentunya akan, kalau sudah profesional, tentunya pasti akan menghasilkan. Sepanjang kita berintegritas, punya contoh yang baik, pasti insya Allah itu akan. Jadi jangan nabrak-nabrak, jangan atau sesuatu hal yang ini. Makanya yang utama itu adalah memahami profesi ini adalah pertama adalah sebagai profesi profesional dan juga sebagai profesi penegak hukum. Beban ini juga perlu dihayati supaya langkah kita dalam menjalankan proses sebagai berpraktek lebih hati-hati, lebih baik sehingga menghasilkan juga kepada kita. Kalau kita tidak hati-hati, kadang bisa kita terjebak. Kemudian kembali lagi ke masalah profesi ini, perannya pertama tadi ini rekrutmen sampai saudara diangkat sumpah pada ini, saudara sudah bisa sidang. Itu peran dari organisasi. Yang kedua, kita mempunyai kewajiban terhadap anggota kita. Apa itu? Pengawasan terhadap pelanggaran etika. Kode etik ini bisa saja di antara teman sebagai lawyer. Kadang-kadang mungkin kita berhadapan sama sesama teman tidak sopan, tidak menghargai atau menghina. Kadang-kadang nggak disadari dalam persidangan atau dalam harusnya kalau kita makan, kita tidak boleh profesi sesama profesi advokat kita harus saling menghargai. Kalau menyangkut klaim masing-masing itu yang kita jaga, karena di situ ada rahasia masing-masing, kita tidak boleh. Begitu juga kalau kita sebagai pidana, walaupun jaksa sebagai lawan kita yang menuntut kita yang bagaimana kalau memang klaim kita harus bebas atau klaim kita harus ringan, kita harus mempertahankan itu. Dia berbeda, harus ada perbedaannya. Jadi secara hubungan ini kita tetap saling menghargai. Jadi dalam pengawasan itu kewajiban kita di organisasi kan ada Dewan Kehormatan. Jadi kalau ada laporan, apakah klaim yang merasa dirugikan atau teman pengacara lain yang merasa dirugikan, kemudian ya itu terutama klaim lah ya, kalau klaim atau merusak organisasi, merusak nama baik organisasi juga bisa mengajukan kode etik. Jadi terutama nanti akan kita masuk sesi lain ke kode etik. Kemudian tadi pengangkatan, rekrutmen, kemudian pengawasan itu menyangkut pelanggaran-pelanggaran. Yang ketiga, ya tentu penindakan itulah yang akhirnya Dewan Kehormatan memutus apakah kita salah. Misalnya penindakan itu paling ringan ya kayak kode etik itu ya peringatan tertulis, peringatan lisan atau hukumannya dari 3 bulan tidak boleh praktek, 6 bulan nggak boleh praktek sampai setahun, atau dipecat kalau kesalahan sudah terlalu fatal, apalagi misalnya boleh memaksa ditipu, apalagi sudah ada proses pidana, itu akan membuat kita bisa kasarnya kalau kita udah dipecat sama aja kan dengan dihukum yang tidak lagi gitu, kita bisa lagi menjadi seorang advokat. Oleh karena itu mulai kalau kita sudah mau masuk dalam profesi ini, mulailah mempersiapkan diri juga, mindset kita juga harus membayangkan kita sebagai seorang penegak hukum. Jadi seorang penegak
tentu aturan. Selain kita menjaga kepentingan klien kita, pembelaan terhadap klien kita. Nah kemudian sebelum, walaupun bukan materi saya, karena saya kebetulan pengurus organisasi ini, pimpinan organisasi ini, saya menunjukkan bahwa kuasailah hukum acara, terutama hukum acara pidana dan perdata. Karena jangan sampai kita sebagai seorang advokat yang maksud saya ini, ada banyak contoh sekarang itu pengacara, dia tidak menguasai ilmunya, dia menguasai hanya linknya, misalnya sama polisinya atau di pengadilannya sama panitra, itu mengandalkan. Himbauan saya, link perlu, tetapi yang pertama adalah bagaimana kita menguasai hukumnya. Hukumnya itu terutama hukum acara pidana. Contoh saja, klien kita dilaporkan pidana, padahal ini perkara menurut klien kita ini bisnis perdata. Tetapi ya namanya ketidakpuasan, kemudian si lawan melapor. Terjadilah misalnya persidangan. Taruhlah klien kita ini sudah ditahan dengan cara yang menurut kita merasa sudah punya link. Tetapi kadang-kadang kita punya link, mereka mau mengharapkan kita pakai tangan kita. Bagaimana menekan link? Bagaimana memeras link? Itulah hal-hal yang kayak itu yang menurut saya itu kita hindari. Yang utama bagi kita yuridis formil. Link oke, perlu, jangan juga kaku kita, karena link itu juga melancarkan. Tapi ingat, kita jangan mau diperas, kita jangan mau terbawa sesuatu hal yang kita juga merugikan. Karena banyak kalau kita tidak mau mendalami profesi ini, penegak hukum, kemudian hanya seolah-olah mengandalkan ini profesi untuk mencari uang, tidak. Karena profesi kita ini sudah profesional. Yang utama adalah bagaimana dalam profesi ini menegakkan hukum dan keadilan. Masalah profesi kita mau mendapatkan uang itu udah pasti. Kita penegak hukum yang tidak mendapatkan gaji, kita mendapatkan pemasukan dari klien, tetapi tentu dengan cara yang benar, dengan cara yang perjanjian kesepakatan yang benar, dan jangan membuat sesuatu hal akhirnya merugikan atau menguntungkan lawan kita, atau bermain banyak. Kalau kita tidak bayar, banyak contoh kadang lawyer bermain sama lawan, itu juga udah melanggar etik dan merugikan klien kita. Jadi contohnya seperti itu tadi saya bilang, bahwa kalau kita menguasai pengacaranya, jadi contohnya saudara sudah baru dapat perkara pidana ya. Kalau saya pengacara sejak tahun 84, tapi sejak tahun 82 saya sudah pernah sebelumnya itu aktif di pos baku. Setelah saya mendapatkan pengacara, saya misalnya klien kita pidana, saya baca ini setiap misalnya hari ini, besok kita klien kita mau dipisah, baca itu bagian penyidikan, kita matangin apa yang boleh, apa yang tidak. Karena kalau kita tidak mengerti, kadang-kadang pertanyaan si penyidik kita nggak sadar, kita aja bisa ini, apalagi klien yang tidak paham. Dia baik, itu strategi, kita nggak bisa nyalain dia, itu strategi penyidik baik, ini seolah, tapi bisa menjerat. Kalau kita menyadari bahwa cara kita harus sebelum itu di briefing klien kita, ditanya kronologis yang benar. Nanti kalau ada dia merasa dipaksa atau tertekan, kalau kita nggak mau fight dengan penyidik, boleh dia yang menyatakan, Pak, saya mau konsul sama lawyer saya. Nanti itu alasan kita masuk. Misalnya penyidik melarang, nggak bisa.
Kalau kita menyadari bahwa hak tersangka, hak klien yang kita dampingi memang didanukan kita pasif. Tapi harus ingat, apa kita lawyer? Buat apa kita mendampingi? Buat apa kita dibayar? Kalau itu tuh hayatin. Atau misalnya taruhlah kita nggak dibayar. Tapi kalau yang namanya, kan ada yang namanya rodeo, ada yang namanya kita membantu keluarga, kan ada. Harus ingat, jadi kita harus menguasai, memahami ini pertanyaan ini pertanyaan. Nah, kalau sudah terbuat di dalam berita acara kan sulit memperbaikinya nanti. Oke, memang ada waktu kita baca, tapi kadang-kadang nggak cukup waktu. Kita mungkin buru-buru juga. Jadi pada saat sebelum itu briefing itu penting untuk memberitahu klien, atau kita dengan baik ada link tidak santun, karena di polisi kan mereka lebih nggak beda kalau di pengadilan. Kalau di pengadilan kalau lebih terbuka, lebih bebas tadi. Tapi kalau di polisi kan kita, kalau dia melarang, kalau kita ini kan susah, kita lebih bagus. Oke, kita secara psikologi kita baikkan. Tapi kalau sudah ada penekanan, kita harus bersikap. Sikapnya apa? Apa kita? Kalau dipaksakan juga, ya kasarnya kita juga boleh. Kalau dia tidak mau kita ingatkan, ya udah kita siapin tulis, siapin itu, kita kalau gini kita keberatan, kita protes, kita buat surat yang resmi kepada pimpinan yang pasti akan. Kalau itu tidak benar, kalau misalnya si penyidik dipengaruhi oleh lawannya, atau misalnya ada pimpinan juga yang bermain, ya bisa lebih ke atas lagi. Nah, itu cara-cara yang penting kita menguasai acaranya. Kalau ada pelanggaran, ya kita lebih berat sih. Kita tetap santun, kita baik, karena bagaimanapun di kepolisian tentu kita nggak kayak pengadilan. Kalau di pengadilan kan lebih terbuka, hukum acaranya ini. Kalau kita ini protesnya nggak akan terlalu mempengaruhi. Kalau polisi ujungnya klien kita yang sengsara, ya kan? Nah, tapi kalau kita juga tahu dengan cara yang bertahap, baik caranya Pak, gitu dong Pak. Dia ada tahapan, tapi kalau dia sudah terlaluan, ya kita harus punya sikap juga. Nah, kira-kira itu. Kemudian hukum itu juga karena vital bagi kita hukum acara itu. Misalnya saudara menangani suatu perkara, kadang-kadang kalau kita tidak menghayati yang harusnya banding dalam perkara pidana seminggu, perdata 2 minggu. Kadang-kadang kalau kita misalnya dari segi ini ada kekecewaan dari klien, misalnya klien tidak komit misalnya, atau klien yang tidak komit, kalau tahu kita tidak memperhatikan lagi karena mungkin emosi, mungkin kesibukan lain, ternyata klien kita misalnya sudah sampai proses sidang sudah diputus, padahal klien ini bukan dia terlepas lah, dia ada misalnya ada perjanjian yang belum ditepati, tapi jangan diutamakan pada saat dibutuhkan, pada saat genting gitu, jangan utamakan. Buat suatu saat kan kita bisa tanya, tapi utamakan kepentingan klien ini. Banding ada tujuan, kita harus sarankan ke dia, kecuali mereka memang klien tidak mau kita ke itu. Jadi itu saya ingatkan supaya saudara sebagai seorang advokat menguasai hukum acara pidana dan hukum acara perdata sebagai fundament awal sebagai seorang. Kemudian saudara dan yang lainnya, kemudian bahwa fungsi dan peran organisasi itu juga memerlukan supaya ada pengembangan. Misalnya kita juga kalau bisa, dan memang walaupun belum sepenuhnya bisa, kita ada masa-masa tertentu, ada membuat kegiatan-kegiatan yang membuat penambahan ilmu, penambahan dari teman-teman. Kan bisa saja cari di tempat lain pendidikan khusus, tapi sebaiknya memang peran organisasi advokat itu menyediakan juga, supaya kalau pendidikan khusus yang dilakukan secara profesional oleh pihak yang mencari ini pasti lebih mahal misalnya. Nah, kalau kita misalnya mungkin biar berbiaya lebih murah, karena memang kewajiban dari organisasi untuk meningkatkan mutu anggotanya gitu.
Nah, kemudian mungkin dengan biaya lebih murah, nah, mungkin pengajarnya ya kita juga. Kalau di profesi untuk peningkatan ilmu yang lain mungkin harganya lebih tinggi. Kalau kita, yang penting kita meningkatkan mutu penambahan pengalaman dari teman-teman, tapi dengan dengan tidak memberatkan lah, kira-kira gitu. Nah, jadi saudara, karena topik kita ada 2 hari ini, pertama peran dan organisasi advokat yang sudah saya sampaikan, kemudian organisasi ini setelah undang-undang advokat supaya saudara tahu kenapa kok bisa banyak organisasi advokatnya, apakah organisasi yang lain itu bisa dilakukan penyumpahan dan ternyata dulu awalnya organisasi itu hanya pasca undang-undang advokat hanya Peradi, kemudian berkembang KAI. Nah, ternyata kenapa ini bisa berjalan, karena ternyata pihak pemerintah, apakah itu Menkumham, apakah Mahkamah Agung membiarkan kejadian seperti ini, sehingga dia tidak bisa lagi mengerem. Apalagi setelah harusnya ada Peradi, ada KAI, cukup misalnya 2 itu aja, 2 contoh organisasi itu aja, tapi ternyata Mahkamah Agung membiarkan lagi organisasi-organisasi baru dengan hanya membuat satu badan hukum, terus dia bisa membuat ujian ke KPA, kemudian diterima juga. Akhirnya terjadi sesuatu hal yang invasi gitu. Atau misalnya ada organisasi-organisasi baru yang tidak jelas pengurus pusatnya di mana, tapi diberikan kesempatan juga. Nah, akhirnya standar mutu dari advokat itu ya tidak jelas. Oleh karena itu kita kembalikan kepada saudara semua, bagaimana mutu itu adalah tergantung dari, tentu kita juga menyiapkan peluang-peluang supaya kader kita, anggota kita harus lebih baik, harus lebih daripada yang lain. Jadi itu saudara, saya berharap untuk momen sesi yang pertama ini saya lebih pengen juga ada umpan balik dari saudara supaya lebih hidup. Kemudian sebelum kita masuk kepada topik kedua tentang kode etik. Jadi saudara, untuk tahap pertama tentang peran dan fungsi organisasi advokat saya kira saya cukupkan demikian. Tinggal nanti kalau bahan-bahan ujiannya selain bahan saya, saudara baca undang-undang advokat. Jadi kepada saudara panitia, saya minta saya cukupkan sini. Kemudian saya minta kalau bisa ada masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan supaya kita lebih berkembang sebelum masuk topik kedua. Demikian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.